Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramdhani dengan NIM D101251048. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara melakukan analisis statistik parametrik dan non-parametrik menggunakan aplikasi SPSS sebagai tugas akhir statistik pengganti UAS. Oke, langsung saja. Langkah pertama, kita klik icon berwarna kuning di ujung kiri atas. Kemudian tipe filenya kita ganti menjadi file Excel. Kemudian kita klik file yang akan kita buka. Kita tunggu. Kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah file yang baru-baru kita buka tadi. Oke, jadi sebelum kita lanjut uji parametrik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian, ciri-ciri, dan syarat-syaratnya. Jadi statistik parametrik adalah metode analisis yang digunakan ketika data memiliki distribusi yang jelas, terutama mendekati distribusi normal. Analisis ini biasanya digunakan untuk data yang berbentuk interval atau rasio dan memungkinkan kita membandingkan rata-rata, mencari hubungan, atau membuat prediksi. Adapun ciri-cirinya adalah datanya berupa angka dengan skala interval atau rasio. Kemudian distribusi datanya normal atau mendekati normal, varian antar kelompok homogen atau hampir sama. Kemudian syarat-syaratnya yaitu datanya itu berdistribusi normal, harus dibuktikan dengan uji normalitas. Kemudian hubungan antar variabel bersifat linear, khusus untuk regresi atau korelasi. Kemudian ukuran sampel idealnya cukup besar dan representatif. Oke, selanjutnya kita akan menjumlahkan semua data-data ini terlebih dahulu dengan cara kita klik transform, kemudian kita klik compute variable. Nah, di sini pada target variabel kita kasih saja nama bebas. Di sini saya tulis score underscore hasil. Oke. Selanjutnya kita masukkan data yang ingin kita jumlahkan semua. Misalnya Q1, terus kita klik tambah, kemudian Q2 kita tambahkan lagi, Q3, dan seterusnya. Oke, jika sudah kita klik OK, maka akan keluar skor hasil atau hasil penjumlahan dari data-data ini. Oke, selanjutnya kita akan mengubah jenis kelamin menjadi sebuah angka, hanya angka 1 dan 2. Misalnya laki-laki kita ubah menjadi 1 dan perempuan kita ubah menjadi 2. Caranya itu kita klik transform, kemudian kita klik record into different variables, kemudian kita klik jenis kelamin, masukkan, kemudian name-nya itu kita isi saja bebas sebenarnya, kita masukkan saja jenis kelamin, kemudian kita klik change, kemudian kita klik old and new values. Kemudian di sini kita ketik laki
kemudian value-nya itu 1. Kita klik add, kemudian kita ketik lagi perempuan. Untuk value-nya itu 2. Kita klik add. Kemudian kalau sudah, kita klik continue, terus kita klik OK. Maka akan berubah menjadi jenis kelamin, berubah menjadi angka. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Tapi sebelum melakukan uji normalitas, saya akan menjelaskan dulu apa itu uji normalitas. Jadi uji normalitas itu digunakan untuk mengecek apakah data berdistribusi normal, karena uji parametrik hanya bisa digunakan jika datanya normal. Jadi di SPSS kita bisa menggunakan Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Dasar keputusannya yaitu misalnya SIG-nya itu lebih besar dari 0,05, berarti datanya itu normal. Namun sebaliknya, jika SIG-nya itu lebih kecil dari 0,05, itu datanya itu tidak normal. Oke, baik. Sekarang kita akan melakukan uji asumsi parametrik. Baik, langkah pertama kita klik analyze, kemudian kita klik deskriptif, pilih deskriptif statistik, kemudian kita klik explore. Nah, di sini pada bagian dependent list kita masukkan skor hasil. Kemudian pada faktor list kita masukkan jenis kelamin. Oke. Kemudian untuk plots, usahakan normality-nya ini tercentang. Oke, kalau sudah kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, di sini kita bisa lihat hasil tes normality-nya itu SIG-nya itu 466 dan lebih besar dari 0,05, yang artinya datanya itu normal. Oke, kita minimize dulu. Selanjutnya kita akan melakukan uji t-test sekaligus kita mencari uji homogenitasnya. Oke, langkah pertama kita klik analyze, kemudian kita klik compare means, kemudian kita klik independent sample t-test. Nah, pada tes variabel kita masukkan skor hasil. Kemudian untuk grouping variabel kita masukkan jenis kelamin. Kemudian kita masuk di define groups. Usahakan grup 1 ini terisi 1 dan grup 2 terisi 2. Kalau sudah, kita klik continue. Kemudian kita centang homogeneity of variance test. Kita centang. Kemudian kita klik OK. Nah, oke, baik. Di sini kita lihat hasil uji homogenitasnya. SIG-nya itu 195, yang artinya datanya itu normal atau valid, karena SIG-nya itu lebih besar dari 0,05. Kemudian kita ke independent sample test. Di sini
kita lihat, yang berarti laki-laki dan perempuan itu tidak jauh berbeda terkait analisis penggunaan sosial medianya terkait pada data yang kita gunakan saat ini. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menguji non parametrik. Jadi sebelum kita melakukan uji non parametrik, saya akan menjelaskan dulu apa itu uji non parametrik. Baik, jadi uji non parametrik digunakan ketika data kita tidak normal, tidak homogen, atau berskala ordinal. Uji ini tidak membutuhkan asumsi distribusi tertentu, sehingga cocok dipakai saat syarat parametrik tidak terpenuhi. Oke, baik, langsung saja kita klik analyze, kemudian kita klik non parametric test, kemudian kita klik legacy dialog, kemudian kita klik dua independent sample, kemudian pada tes variabel kita masukkan skor hasil, kemudian pada grouping variabel kita masukkan jenis kelamin, kemudian kita buka define groups. Jadi grup 1 itu kita isi 1, grup 2 kita isi 2, kita klik continue, kemudian usahakan yang tercentang itu yang men Whitney U. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, jadi kita lihat hasilnya. Jadi datanya ini normal karena melebihi 0,05. Oke, selanjutnya kita akan save file yang telah kita tes tadi dengan cara kita klik file, kemudian kita klik save as, kemudian kita beri nama, misalnya kita klik SPSS statistik, kita klik save, kemudian kita save outputnya juga, kita klik file, kemudian kita klik save as. Nah, kita beri namanya, kita langsung save saja. Oke, baik, mungkin itu saja tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.